Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan memungkinkan kita bisa ada lagi di hari ini. Saya percaya kita ada dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Mendengar firman itu suatu yang sangat penting karena iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Mengawalinya mari kita berdoa. Hari ini kami patut menaikkan syukur kepadamu ya Allah karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus tolong kami, urapi dan berkati kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Secara khusus saya akan baca ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang menasehati kita, mengajar kita menjadi pekerja yang layak di hadapan Tuhan. Itulah nasihat Paulus kepada anak didik rohaninya Timotius dalam nats pembacaan kita hari ini. Menjadi pekerja yang layak di hadapan Allah. Menjadi suatu perjuangan kita secara terus-menerus, secara kontinu. Kita yang ada bekerja di kebun anggur Tuhan. Supaya kita menjadi pekerja yang layak di hadapan Allah. Menjadi pekerja yang berkenan kepada Allah. Menjadi pekerja yang menyenangkan hati Allah. Ini sangat jelas dalam ayat 15 tadi. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Jadi mari sebagai pelayan, sebagai hamba-hambanya. Kita terus belajar dan berusaha supaya kita menjadi pekerja yang layak di hadapan Allah. Lalu pertanyaannya adalah, gimana caranya supaya kita bisa jadi pekerja yang layak di hadapan Allah? Ada 3 hal penting yang saya amati dalam ayat ini. Dalam ayat 14, ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata. Karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Jangan mereka bersilat kata, karena bersilat kata membuat kita jadi pekerja yang tidak layak di hadapan Allah. Terus itu diperjelas lagi dalam ayatnya yang ke-16, tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus. Itulah perkataan dari para pengajar-pengajar sesat yang menyesatkan, yang bersilat kata, yang mengucapkan kata-kata yang omong kosong dan yang tidak suci. Nah, supaya kita jadi pekerja yang layak di hadapan Allah, maka kita jangan bersilat kata. Jangan mengucapkan omongan yang kosong, mengajarkan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang menyesatkan. Itu yang Tuhan tuntut dari kita supaya kita jadi pekerja yang layak di hadapan Allah. Jadi kita belajar dalam hidup ini supaya kita tidak bersilat kata. Tapi sebaliknya kita mengatakan apa yang sebenarnya, apa yang sesungguhnya. Yang kedua, supaya kita menjadi pekerja yang layak di hadapan Allah dalam ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Hal yang kedua yang dituntut dari kita supaya kita jadi pekerja yang layak di hadapan Allah, maka kita harus memberitakan kebenaran. Kebenaran itu harus kita terus sampaikan, kita harus terus ajarkan, kita harus beritakan. Jangan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Jadi kita sebagai pekerja di ladang anggur Tuhan, kita belajar mengatakan kebenaran. Kita memberitakan firman. Karena firman itulah kebenaran.
Jadi jangan memberitakan hal yang tidak sesuai dengan kebenaran. Kita jangan memberitakan hal yang tidak sesuai firman. Tapi sebaliknya dalam hidup ini, kita hanya memberitakan kebenaran firman. Karena itu yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan mau, supaya kita jadi pekerja yang layak di hadapan Allah. Yang ketiga, dalam ayat 19, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Hendaknya meninggalkan kejahatan. Hal yang ketiga, menjadi pekerja yang layak di hadapan Allah, kita harus meninggalkan kejahatan. Karena kejahatan itu ketidakbenaran. Atau dengan kata lain, kita meninggalkan cara hidup yang tidak benar. Kita meninggalkan cara hidup yang tidak berkenan kepada Allah. Kita meninggalkan dosa. Atau kita bertobat dari dosa kita. Supaya kita menjadi pekerja yang layak di hadapan Allah. Tapi kalau kita menjadi pekerja di ladang Tuhan, di kebun anggur Tuhan, tapi kita terus melakukan kejahatan, kita berbuat hal yang tidak benar, maka itu yang membuat kita tidak layak di hadapan Allah. Jadi mari kita belajar untuk terus mendiagnosa diri kita, menginventarisir diri kita, mengassessment diri kita. Kalau didapati ada kejahatan, ada yang tidak benar, mari kita tinggalkan. Kita buang itu supaya kita menjadi pekerja yang layak di hadapan Allah. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami menjadi pekerja yang layak di hadapan Allah. Tolonglah kami supaya kami jangan bersilat kata. Tolonglah kami supaya kami memberitakan kebenaran. Dan tolonglah kami supaya kami meninggalkan kejahatan. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat-Mu. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.